Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Sudah selesai nonton video-video yang sebelumnya tentang NLP The Untold Stories? Nah, kita akan lanjutkan bahasan kita kali ini. Kita akan masuk ke bab yang kelima, yaitu tentang The Exemplars Contributions. Ya. Sebelumnya kita sudah pernah mendiskusikan soal siapa aja sih sebenarnya profil dari exemplarsnya, para model yang awal dimodel oleh grup NLP itu. Kemudian tapi realnya sebenarnya kontribusinya apa saja, yang tentu saja kontribusinya tidak secara eksplisit mungkin mereka sadari ya, karena mereka model, saya terutama Fritz Perls ya, tidak disadari dalam mereka beliaunya sudah meninggal. Tapi tidak bisa disangkal bahwa kontribusi yang mereka berikan sangat besar, dan itu kita tidak boleh remehkan, karena sebenarnya bisa ditelaah lagi ya. Kalau kita mau mendalami ruh dari apa yang dipelajari itu, kita bisa runut sampai ke para modelnya itu. Yang kedua, menurut saya ini implikasi yang luar biasa ya. Saya juga jadi kepikir bahwa sepertinya kalau mau betul-betul komprehensif, maka harusnya para NLPers, saya terutama mungkin ya, itu mempelajari secara mendalam ya, mungkin berbekal dengan literatur yang ada lah, apa sebenarnya yang diajarkan oleh para exemplars ini. Jadi nanti kita akan bahas ini. Yang paling cukup banyak kontribusinya sebenarnya adalah Fritz Perls lewat gestalt terapinya. Jadi harusnya NLPer itu belajar gestalt gitu, karena filosofinya ada di sana. Nah, unless kita memahami filosofi, maka kita akan terjebak kepada teknik-teknik yang di situasi yang berbeda, maka belum tentu teknik itu bekerja dengan baik. Nah, sementara itu contoh yang lain misalnya Milton Erickson yang sempat kita singgung kemarin, kalau kita hanya berhenti di Milton modelnya saja, maka kemungkinan kita pun akan terjebak di sisi manipulatif daripada NLP atau hipnosis. Padahal sebenarnya kalau kita mendalami Ericksonian justru jauh dari itu ya. Gitu. Nah, kita akan lihat ya. Jadi pertama, Fritz Perls contributions. Jadi dikatakan di sini dari mana NLP berasal? Pertama ya jelas dari gestalt terapi. Kalau tidak ada gestalt kelas yang dibuat oleh Benders maupun Cilik di saat itu, maka tidak akan ada NLP gitu. Dan in fact nama NLP baru muncul belakangan, jauh ya, bahkan ketika buku The Structure of Magic terbit pun 2 jilid, terus kemudian mereka memodel Milton Erickson, melahirkan 2 buku juga, The Pattern of Hypnotic Technique of Milton Erickson MD, 2 buku juga. Itu 4 buku tersebut terbit belum ada nama NLP. Nama NLP baru muncul ketika terbit buku yang judulnya Frogs into Prince. Itu baru ya, ditulis oleh Stephen Andrews, baru ada nama NLP secara resmi ada di buku itu. Kemudian atau sebelumnya ya, waktu NLP volume 1 kayaknya yang ditulis oleh Robert Dietz dan kawan-kawan. Jadi kontribusi apa saja? Pertama adalah sensory awareness ya, kesadaran sensoris. Secara spesifik menyadari apa yang betul-betul saya lihat atau saya sense sebenarnya. Jadi kalau teman-teman yang sedang suka mempelajari filsafat atau mempelajari penelitian beraliran kualitatif ya, bukan peraliran, bermetodologi kualitatif gitu ya, itu akan aware bahwa ini mirip dengan fenomenologi ya, bahwa kita diajak untuk memerdekakan pikiran dulu, melepaskan dari mindset frame-frame yang mungkin membatasi. Kemudian kita diajak untuk betul-betul melihat sebenarnya kejadiannya seperti apa. Lose your mind and come to your senses. Ini kalimat yang cukup terkenal dari Fritz Perls ya. Lose your mind and come to your senses. Ini juga yang mendasari di NLP nanti ada teknik kalibrasi. Kalibrasi itu teknik untuk melihat orang secara indrawi, bisa visual ya, bisa perilakunya, bisa nada suaranya. Kemudian mencoba untuk menelaah
apa yang terjadi dalam internal state-nya. Jadi kita tidak menjudge, kita tidak menilai secara langsung, tapi betul-betul mencerna dulu secara indrawi gitu. Kemudian yang kedua, kontribusinya sensory representational system. Jadi rep system itu selain kemarin saya sempat singgung dibahas oleh Virginia Satir, juga memang Frisbel juga sudah pelopori ketika menggunakan empty chair misalnya di dalam gestalt terapi. Kemudian patterns ya, NLP itu punya banyak sekali pattern teknik yang sama seperti gestalt, juga punya banyak sekali patterns yang mereka sebutnya sebagai experiments gitu. Jadi kalau di buku-buku gestalt katanya disebutkan bahwa mereka menggunakan istilah eksperimen. Ya di NLP paralel dengan yang namanya pattern gitu. Kemudian sumbangan yang keempat, holistic patterning and constructionism. Jadi NLP itu kalau dirunut secara akar keilmuan akan masuk dalam golongan konstruktivis, bahwa baik pikiran perasaan kita tuh dikonstruksi atau kita bangun. Jadi problem yang dimiliki oleh seseorang itu sebenarnya tanpa sadar dibangun oleh dirinya sendiri gitu, lewat internal representationnya. Nah kalau gitu maka problem itu bisa didekonstruksi, dibongkar, kemudian bisa direkonstruksi. Nah ternyata paradigma NLP yang seperti ini juga sudah ada di gestalt terapi ya. Gestalt terapi melihat manusia memang mengkonstruksi pengalaman sendiri, sehingga proses terapi sebenarnya ada proses dekonstruksi dan merekonstruksi. Nah kita juga belajar konsep soal ekologi ya, bahwa konstruksi itu juga tidak sembarangan, harus mempertingkat sistem. Itu juga berasal dari gestalt terapi atau di gestalt juga sudah menjadi penekanan. Lalu kemudian yang kelima, from why to how. Jadi gestalt termasuk metode terapi yang fokus kepada how ya, bagaimana tepatnya seseorang mengkonstruksi pikirannya, lalu bagaimana dia bisa merekonstruksi pikirannya atau perasaannya, alih-alih terlalu fokus kepada why, kenapa ini terjadi, ini asal muasalnya dari mana, mungkin dulu pernah sesuatu yang lebih kental nuansa psikoanalisanya, itu tidak terlalu jadi penekanan. Jadi lebih banyak kepada how ya, bagaimana pikiran masalahnya ini bekerja, kemudian bagaimana dia bisa direkonstruksi gitu. Yang keenam, figure ground distinction. Jadi istilahnya figure ground kalau di NLP namanya struktur dan content and structure, struktur dan isi. Jadi NLP sering diterjemahkan sebagai the structure of subjective experience. Pikiran kita bisa diotak-atik tidak melulu lewat kontennya, tetapi lewat strukturnya ya. Submodality, framing itu kan bicara soal struktur. Dan ternyata di Gestalt juga sudah dibahas gitu. Even termasuk phobia cure pattern yang kemudian oleh Michael Hall disebut sebagai the movie rewind pattern, atau dalam istilah lain visual kinesthetic dissociation, juga ternyata sudah berasal dari Frisbel. Dalam buku Gestalt terapi ada semacam teknik untuk reverse motion moving picture ya, itu yang dia sarankan kepada kliennya, yang sangat mirip dengan phobia cure yang ada di NLP. Yang kedelapan, metamodal distinction ya. Metamodal ya sudah sempat saya singgung juga di video yang sebelumnya, juga berasal dari Frisbel yang dia sangat peka terhadap kata-kata yang digunakan oleh kliennya. Yang kesembilan, emphasis on authenticity. Jadi bahwa Gestalt mengajak klien untuk menjadi pribadi yang otentik ya, pribadi yang sepenuhnya mengekspresikan dirinya. Meskipun kalau dilihat secara kepribadian jadi agak kebablasan ya, Frisbel tuh ekspresifnya nyebelin gitu ya. Tapi bahwa orang yang punya masalah itu seringkali punya masalah karena dia tidak mengekspresikan dirinya sepenuhnya, tapi menggunakan pikiran-pikiran yang menghambat potensinya gitu.
Ingat bahwa Gestalt terapi ini juga bagian dari Human Potential Movement yang memang sangat mendukung optimalisasi potensi manusia. Yang ke-10, ya at least ini yang dikemukakan oleh Michael Hall ya, responsibility. Jadi bahwa tanggung jawab kesembuhan klien itu terjadi di klien itu sendiri atau menjadi milik klien itu sendiri, bukan di terapisnya gitu. Jadi nah ini juga sesuatu yang sangat krusial di NLP. Responsibility ini betul-betul menjadi penekanan kalau kita belajar NLP. Dan kalau di Indonesia NLP Society, modul dasar kita personal excellence itu betul-betul sangat menekankan responsibility sebagai core dari berbagai macam perubahan yang terjadi. Itu tadi sementara ya sumbangan dari Gestalt yang ditemukan oleh Michael Hall. Sekarang kita coba masuk ke Virginia Satir ya. Satir itu nyumbang apa ya, atau NLP belajar apa dari Satir? Yang pertama rapport ya, meskipun nanti Milton Erickson juga ngajarin rapport, tapi rapport dalam dimensi yang berbeda. Cuman yang jelas duluan ketemu Satir kan daripada ketemu Erickson. Jadi rapport yang even menggunakan representational system itu dipelajari dari Virginia Satir. Yang kedua, satir kategoris. Nah ini memang bahasan yang belakangan agak jarang dibahas di kalangan NLPer, tapi rupanya ada alasannya. Jadi satir kategoris itu 5 mode komunikasi yang dipelajari dari Virginia Satir. Nah itu dulu awal mulanya selalu masuk di modul dan buku-buku NLP awal, tapi some years lah gitu, di titik tertentu itu mulai menghilang. Hanya ada beberapa orang saja yang masih mengajarkan. Saya sendiri tahu itu dari bukunya Michael Hall yang The User's Manual for the Brain. Kemudian saya pernah belajar dari Mbak Isa Kumalasari waktu pelatihan apa dari timeline atau apa, pernah disinggung lah gitu. Satir kategoris gitu. Jadi metode itu dibahas di bukunya The People Making. Yang ketiga, system thinking and working. Nah, jelas ya, Virginia Satir itu pelopor terapi berbasis keluarga. Jadi dulunya saya pikir terapi family system terapi itu adalah terapi untuk menterapi keluarga gitu. Ya itu ada benarnya, tetapi juga sebenarnya itu lebih kepada cara pandang bahwa orang yang punya masalah, even cuma satu di keluarga itu yang punya masalah, itu pasti dipengaruhi oleh apa yang terjadi di keluarga itu, dikatakan demikian. Atau kalau kita lihat dari sisi yang lebih positif ya, kalau mau menerapi orang ini maka keluarga itulah yang juga perlu diintervensi, itu di treatment atau diajak untuk membenahi keluarga mereka gitu. Nah pandangan ini kemudian bisa diperluas ya, bahwa satu karyawan yang tidak optimal itu bisa jadi akibat dari sistem di tim yang bekerja, atau even satu tim yang tidak optimal bisa jadi terpengaruh oleh sistem budaya yang ada di sebuah organisasi. Satu masyarakat yang tidak optimal adalah dampak dari satu komunitas gitu ya, satu sistem dalam sebuah negara gitu. Oke, yang keempat state. Jadi istilah state itu rupa-rupanya sepertinya masuk ke dalam vocabnya orang NLP, diambil atau dipelajari dari Virginia Satir. Nomor 5, patterns juga ya. Jadi selain tadi dari Gestalt yang memang punya banyak patterns, eksperimen tadi, Satir juga sama gitu. Tapi mungkin lebih tepatnya adalah pattern. Jadi bahwa manusia itu punya pattern dalam pikirannya, dalam perilakunya itu dipelajari dari Virginia Satir. Not why dan how nih yang keenam juga sama ya, dipelajari. Jadi rupanya memang karena mereka satu komunitas dalam Human Potential Movement, jadi pergeseran dari why ke how ini memang cukup signifikan di era itu ya. Yang ketujuh, parts integration yang kemudian menjadi teknik-teknik seperti 6-step reframing, meskipun itu ada sumbangan dari Milton Erickson juga, tapi bahwa di dalam diri manusia diasumsikan ada part-part itu, sehingga part-part tadi bisa di manage, itu juga sumbangan dari Virginia Satir. Yang ke-8, positive intention. Nah, ingat ada presuposisi NLP, di balik setiap perilaku selalu ada maksud baik. Nah, meskipun maksud baik itu harus perlu di-chunk up yang sangat tinggi gitu ya untuk menemukannya, tapi pasti ada. Nah, itu sumbangan yang ke-8 ya,
ternyata juga dari Virginia Satir. Dan mungkin ini juga entah dipengaruhi apa mempengaruhi ya kan, seperti saya Muhammad Satir itu orang yang sangat lovely, yang sangat hangat gitu ya, yang sangat percaya kepada maksud baik, potensi baik dari seseorang. Yang kesembilan, wah ini menarik, ternyata well formed outcome itu sepertinya juga dipengaruhi oleh Virginia Satir gitu. Jadi Steve Andreas ya, salah satu generasi kedua di dalam NLP. Nanti ada cerita lain ya soal Steve Andreas, ini keren banget ternyata beliau nih. Itu ternyata pernah memodel 16 pattern WFO dari Virginia Satir, ditulis dalam bukunya Virginia Satir The Patterns of Her Magic. Ini kayaknya saya pengen cari buku ini ya gitu. Saya udah sering lihat judulnya tapi belum tertarik beli. Jadi WFO ternyata memang mau, tapi mungkin tentu bukan WFO sebagaimana yang kita kenal sekarang dipakai buat goal setting untuk bisnis gitu ya, tapi well formedness of the outcome itu idenya sepertinya diadopsi dari Satir. Mind reading ya, language pattern mind reading itu tapi dalam konteks meta model itu ditengarai juga diambil dari Satir. Nah menariknya kebalikannya, meta questioning ini mungkin ditandai oleh Michael Hall ya, karena Michael Hall kan memang yang pelopori bahas soal meta state. Nah sehingga meta questioning atau pertanyaan yang sifatnya mengevaluasi level atas dari neurological level gitu ya, level belief, identity, values, ya, spirituality itu sepertinya diadopsi dari Virginia Satir gitu. Jadi yang jelas sih cukup banyak, cukup detail di sini dibahas tentang bagaimana praktek Satir dalam menterapi itu terutama dan utama itu mempengaruhi pengembangan meta model. Jadi selain dari Frisbel cuman mungkin masih sifatnya masih kasar gitu ya, belum rapi. Di Satir lebih clear lagi. Kemudian ya tadi ya, Grinder memasukkan atau menggunakan transformational grammar untuk menjelaskan apa yang terjadi di situ. Begitu. Nah, yang terakhir apa bukan di bab ini? Yang terakhir di bab ini ya, Milton Erickson Contribution to NLP. Jadi yang jelas ya Milton Model yang merupakan kebalikan total dari meta model ya, meskipun istilahnya sama tapi cara kerjanya berbeda. Jadi kalau dari Satir dan Pearl dipelajari specificity, dari Milton Erickson dipelajari ambiguity-nya, justru penggunaan pola-pola bahasa yang tidak spesifik tapi untuk tujuan membantu klien merekonstruksi dirinya, pikirannya, perasaannya. Ya menarik ya, karena memang satu sisi orang yang punya problem itu kan pasti menggunakan pola-pola bahasa yang hipnotik untuk menghipnotis dirinya sehingga mengalami masalah ya kan. Dia menggunakan generalisasi, dia menggunakan delesi, dia menggunakan distorsi yang berdampak negatif terhadap dirinya. Nah, belajar dari Satir sama Pearl, sugesti-sugesti negatif tadi di breakdown, di dekonstruksi. Nah, tentunya setelah itu perlu direkonstruksi lagi, ya kan, menggunakan pola bahasa yang sama tapi yang lebih empowering gitu. Terutama itu tidak terlalu lama sih katanya bisa memodel Milton Erickson, pertama karena kondisi kesehatan beliau ya. Bahkan diceritakan John Grinder itu sempat ragu-ragu mau datang ke sana karena khawatir ketularan polio gitu ya. Sesuatu yang ya bagi kita sekarang udah nggak masuk akal karena polio tidak ditularkan semudah itu kan. Dan tapi ya di masa itu mungkin masih ada ketakutan begitu. Yang kedua, Erickson itu tadi ya kondisi tubuhnya udah nggak optimal, muridnya banyak ya, dan terutama murid-murid yang merupakan akademisi banyak. Jadi Bandler-Binder yang tidak dianggap sebagai akademisi, juga bukan psikoterapis, bukan psikiater, bukan psikolog, itu ya tentunya mungkin akan mendapat
giliran yang belakangan gitu. Oke. Nah, di sini kembali ditekankan soal bagaimana penggunaan dari Milton model itu memang udah kebablasan. Mungkin karena memang tidak memodel secara utuh ya bagaimana cara kerjanya, dan itu rupa-rupanya yang memang terjadi di event di 3 model pertama yang dianggap sebagai model lahirnya NLP. Jadi nggak pernah memodel secara utuh ya sampai ke belief systemnya. Ini yang menurut Mike Hollis sepertinya kontraproduktif gitu. Jadi Freeze Pearl juga dimodel lewat video. Jadi yang dimodel adalah apa yang dia lakukan. Kemudian Satir sih mungkin agak mendingan ya, ketemu orangnya, beliaunya juga beberapa kali datang katanya. Cuman ya tidak seterusnya, karena kemudian ada lanjutan dari pertumbuhan Virginia Satir yang tidak diikuti lagi oleh para NLP group ini. Method and Action juga sama ya, mereka hanya sempat memodel mungkin terutama Milton modelnya saja gitu. Jadi menjadi krusial kalau nanti di buku Modeling with NLP Robert Dilts, Robert Dilts nanti akan menempati porsi yang tersendiri di buku ini. Robert Dilts itu mengatakan bahwa kalau kita mau melakukan modeling, bagusnya sih 3 aspek yang kita coba gali. Aspek pertama epistemologi ya, bagaimana sebuah ilmu yang kita model itu muncul, jadi backgroundnya itu seperti apa, dalam bahasa yang mudahnya ya filosofinya itu seperti apa dari ilmu ini. Yang kedua metodologinya, nah ini mungkin yang tampak, yang kelihatan. Yang ketiga teknologinya, adanya alat-alat bantu, fasilitas yang mendukung gitu. Nah yang kelihatan kan cuma yang kedua sama yang ketiga ya kan? Nah seringkali kita luput sama yang pertama, padahal yang pertama itulah sebenarnya esensi dari tiap. Saya jadi teringat ya bahwa orang-orang yang belajar bela diri itu kalau disebut-sebut oleh para yang ahli itu sebenarnya bukan belajar bela diri untuk menyakiti orang, untuk berperang, tapi karena real-realnya orang yang belajar bela diri itu tidak berantem tiap hari. Ya, lalu buat apa berlatih? Ya fungsi utamanya adalah mendidik diri, melatih diri. Nah, bela diri hanyalah salah satu ekspresi dari pikiran, perasaan, filosofi hidup kita. Sebagaimana seni juga demikian. Saya sih melihat tidak hanya 2 itu ya, tapi seluruh ilmu yang ada ya, ilmu masak, ilmu bersih-bersih, ilmu anything yang ada di dunia ini adalah ekspresi dari filosofi hidup seseorang, dan kita perlu paham itu supaya kita tidak salah menggunakan teknik-teknik yang diajarkan. Begitu kurang lebih paparan kita tentang kontribusi dari model ini, yang jelas akan memberikan kita insight bahwa yes, NLP tidak lahir out of nowhere. Yes, now we knew that NLP has a grand theory. Jadi kalau teman-teman yang di dunia akademik nanya grand theory-nya apa, runut ke Gestalt, runut ke family system, runut ke Ericksonian, itu udah integrasi juga banyak hal yang nanti di bab selanjutnya bisa dirunut lagi sampai ke sebelumnya. Jadi we have a grand theory, we have a philosophy. Itu ini bukan datang tiba-tiba, loh tapi kok nggak dijelaskan oleh NLP awal. Sekali lagi ya, ya NLP tidak ditemukan hanya oleh Bandler dan Grinder. NLP adalah penemuan sebuah komunitas yang di masa itu mereka sendiri juga nggak ngeh tentang apa yang mereka temukan, dan grup awalnya keburu bubar gitu. Jadi ya itu sesuatu yang biasa saya kira ya. Saya juga tidak yakin ya, kalau kita baca kisah-kisahnya Plato misalnya, dialognya Plato itu ya mereka akan kita akan lihat bahwa itu hanya cerita-cerita, tapi sebenarnya ada filosofi dalam sistem yang baru ditemukan oleh orang setelah itu. Oke, moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.